warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di podcast Bank Indonesia Kalimantan Barat bersama saya Rini Handayani. Selaku host kali ini, di podcast kali ini kita akan membahas tentang uang rupiah kertas tahun emisi 2022. Nah, Sobat Rupiah, langsung saja kita kenalan yuk sama narasumber kita di samping ini bersama Mas Wirawan dan juga Mas Julian. Ya, halo Mbak. Mas Wirawan adalah seorang pegawai dari implementasi Unit Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Kalimantan Barat, dan Mas Julian adalah seorang pegawai dari Bank Mandiri Area Pontianak. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana semuanya baik? Alhamdulillah saya juga baik, Mas. Oke Mas, kita langsung saja nih ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama nih Sobat Rupiah, tujuan dari pengeluaran uang rupiah tahun emisi 2022 ini apa sih Mas? Terkait dengan tujuan utama pengeluaran uang rupiah tahun 2020 ini, yaitu yang pertama adalah menyediakan uang rupiah yang semakin berkualitas dan terpercaya sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Cuman yang kedua ini adalah meningkatkan keamanan dan mendukung masyarakat dalam melakukan transaksi. Kemudian yang ketiga ini adalah meningkatkan kebanggaan terhadap uang rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Oh begitu. Jadi Sobat Rupiah, tujuan dari pengeluaran uang rupiah tahun 2022 ini yaitu menyediakan uang rupiah semakin berkualitas, kemudian yaitu meningkatkan keamanan dan mendukung masyarakat dalam bertransaksi menggunakan uang rupiah, dan yang ketiga meningkatkan kebanggaan terhadap uang rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Oke Mas, lanjut pertanyaan yang kedua. Berapa jenis pecahan uang tahun emisi 2022 ini yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia? Untuk berapa jumlah emisi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu, Mbak? Bank Indonesia itu mengeluarkan jumlah pecahan itu sebanyak 7 pecahan, di mana yang terdiri dari 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000. Seperti itulah Mbak, 7 pecahan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Masya Allah, mantap sekali ya. Jadi Sobat Rupiah, Bank Indonesia mengeluarkan 7 pecahan uang rupiah. Yang pertama uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan uang pecahan 1.000. Lanjut nih Mas, pertanyaan yang ketiga. Silakan diminum Mas. Masih Mbak Rini. Sambil ya Mbak ya. Sambil Mbak minum. Sepertinya pertanyaan ini cukup panjang ya Mas ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Dasar hukum dari penggunaan gambar pahlawan nasional di uang kertas rupiah tahun emisi 2022 ini Mas. Terkait dasar hukum gambar pahlawan pada emisi uang tahun 2022 ini, yaitu ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 13 tahun 2022 tentang penetapan gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama pada bagian depan uang rupiah. Nah, seperti itulah Mbak dasar hukumnya Mbak. Begitu ya Mas. Pertanyaan yang keempat. Alasan ukuran makin kecil Mas dibanding dengan uang rupiah tahun lama. Itu alasan itu ya adalah kenapa Bank Indonesia itu mengeluarkan uang emisi 2022 ini lebih kecil daripada emisi sebelumnya. Jadi pada emisi sebelumnya itu Mbak, itu antar pecahan itu panjangnya itu sekitar 2 mm. Nah, pada pecahan emisi 2022 ini dinaikkan menjadi 5 mm dengan alasan agar uang rupiah tersebut mudah dikenali dan diidentifikasi oleh masyarakat. Seperti itulah Mbak. Makanya dilakukan kenaikan pada milimeter uang kertas. Nah, jadi begitu nih Sobat Rupiah. Kalau uang rupiah tahun baru ini, emisi 2022 ini lebih kecil ukurannya dibanding tahun lama ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah ada fitur atau ciri yang dapat digunakan penyandang tunanetra untuk mengidentifikasi uang rupiah
emisi 2022 ini, Mas? Untuk tunanetra itu ada namanya sebuah kode tunanetra, Mbak. Itu yang disebut dengan blind code berupa jumlah garis tertentu pada sisi kiri dan kanan bagian depan uang rupiah. Seperti itulah, Mbak. Jadi kalau kita lihat pada uang baru itu, Mbak, itu ada garis-garisnya gitu, Mbak, di sisi kiri dan kanan pada uang rupiah. Begitu ya Sobat Rupiah. Jadi kalau untuk tunanetra, Bank Indonesia itu sudah menyediakan blind code di sisi kiri dan kanan dari uang rupiah. Ya, pada bagian depan uang rupiah. Iya. Oke, selanjutnya silakan Mas diminum dulu. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara mengenali ciri keaslian uang rupiah kertas tahun emisi 2022 ini? Baiklah, untuk mengenali atau mengidentifikasi ciri keaslian uang rupiah pada tahun 2022 ini itu ada dua metode, Mbak. Yang pertama itu dengan alat, yang kedua itu tanpa alat. Nah, kalau dengan alat itu menggunakan alat ultraviolet dan kaca pembesar. Sedangkan yang tanpa alat itu masyarakat dapat melihatnya melalui dengan 3D. Nah, apa sih 3D itu? Yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Terus yang selanjutnya, agar masyarakat dapat mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah, itu Bank Indonesia sudah menyediakan media komunikasi dan edukasi kepada masyarakat melalui website https://bi.go.id, Mbak. Jadi kalau masyarakat ingin lebih tahu itu bisa langsung menelusuri pada website tersebut. Nah, oke, begitu ya Mas ya. Nah, Sobat Rupiah, cara mengenali ciri uang keaslian uang rupiah tahun emisi 2022 ini, yang pertama itu dengan alat, dan yang kedua dengan tidak menggunakan alat. Kalau alat tadi kita menggunakan sinar ultraviolet atau sinar UV ya Mas ya. Kalau dengan tanpa alat itu bisa dengan 3D, dilihat, diraba, dan juga diterawang. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Penguatan dan penyempurnaan pada uang rupiah kertas emisi 2022 ini apa sih, Mas? Jadi penguatan dan penyempurnaan itu berdasarkan guiding prinsipal 3M. Nah, apa sih itu 3M? Yang pertama itu mudah dikenali, yang kedua itu menyulitkan pemalsuan, dan yang ketiga itu masa edar lama. Terus apa sih yang dimaksudkan dengan mudah dikenali? Nah, mudah dikenali ini gambar uang itu kontrasnya semakin terang. Terus yang kedua itu gambar watermark itu disebut juga tanda air, itu sama dengan gambar pahlawan. Kemudian tadi yang sudah saya sebutkan di bagian awal juga itu standarisasi desain dan tata letak unsur pengamanan, kemudian desain tanda tangan oleh Gubernur Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta penyempurnaan desain recto verso. Kemudian tadi ada yang bagian keduanya itu mempersulit pemalsuan. Nah, di sini dijelaskan bahwa benang pengaman sudah menggunakan teknologi terkini, Mbak, itu atau yang disebut dengan micro lens, sebagaimana best practice internasional. Kemudian tuh yang kedua tuh area ultraviolet atau UV itu warnanya diperluas sebarannya. Kemudian yang bagian ketiganya itu ada masa edar lama. Apa sih yang dimaksud dengan masa edar lama ini? Yaitu berat gramatur kertas uang yang diseragamkan sebelumnya menjadi 90 GSM. Kemudian yang kedua itu teknologi coating yang disematkan pada uang 5.000, 2.000 dan 1.000. Seperti itulah, Mbak, terkait dengan penguatan unsur pengamanan pada mata uang rupiah tahun emisi 2022 ini gitu. Oke, terima kasih banyak Mas. Panjang sekali ya jawaban dari Mas Wirawan tentang penyempurnaan pada uang rupiah tahun emisi baru ini. Oke, lanjut Sobat Rupiah. Masih siap nggak nih Mas Wirawan dan Mas Julian? Oke, lanjut.
Apakah uang rupiah emisi tahun 2005, 2009, 2010, 2011, dan 2014 masih berlaku nih Mas? Terkait dengan uang rupiah yang disebutkan oleh Mbak Rini tadi ya, itu hingga sampai saat ini masih dinyatakan berlaku sebagai alat pembayaran sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian sebagai bahan informasi aja nih Mbak, sebagaimana dalam pasal 17 Undang-Undang Mata Uang itu, pencabutan dan penarikan uang rupiah dari peredaran itu ditempatkan dalam lembaran negara yang kemudian diumumkan melalui media massa. Kenapa diumumkan melalui media massa? Agar masyarakat tahu uang-uang apa saja yang sudah ditarik dari peredaran dan dinyatakan tidak berlaku, gitu jawabannya Mbak. Oh gitu, seperti itu ya Mas ya? Iya. Pertanyaan selanjutnya, di mana uang rupiah kertas tahun emisi 2022 ini dicetak Mas? Pencetakan uang rupiah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 17 Undang Mata Uang terkait dengan pencetakan uang rupiah itu sudah diamanatkan dalam pasal 17 Undang-Undang Mata Uang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menunjuk badan usaha milik negara. Nah, untuk badan usaha milik negara ini itu yang ditunjuk adalah Perum Peruri. Nah, apa sih Perum Peruri? Itu adalah perusahaan umum pencetakan uang rupiah. Jadi pada saat Peruri itu melakukan pencetakan uang rupiah itu tuh jadi di uang kertas emisi baru maupun emisi lama itu pada bagian belakang itu ada tulisan Peruri seperti itu Mbak. Maka pencetakan uang ini dilakukan oleh Peruri gitu. Oh begitu ya Mas ya? Ya. Jadi Sobat Rupiah jangan salah ya, uang rupiah itu dicetak di Perum Peruri. Nah oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara masyarakat memperoleh uang rupiah kertas tahun emisi 2022 ini, Mas? Pertama, untuk masyarakat yang ingin memperoleh uang emisi baru ini pada tahun 2022 ini dapat melakukan penukaran melalui perbankan maupun layanan kas keliling Bank Indonesia. Nah, terkait dengan penukaran yang dilakukan oleh masyarakat yang ingin menukar yang melalui perbankan, di sini sudah ada narasumber dari Bank Mandiri ya Bang ya. Betul, Nah, Mas untuk Yurawan. terkait lebih jelasnya mungkin Bang Yulian bisa menjelaskan Bang mekanisme cara penukaran melalui perbankan. Baik, siap. Silakan Bang. Baik, Mas Yurawan, Mbak Rini. Jadi memang untuk Bank Mandiri sendiri kemarin sudah beberapa kali ya Mas Yurawan ya, Ya. melakukan penarikan uang rupiah untuk tahun emisi 2002 ini. Nah, uang-uang rupiah tadi yang sudah kami tarik dari BI itu sudah kami distribusikan ke beberapa cabang kami Ya. di wilayah Pontianak maupun sekitarnya untuk bisa dapat dilakukan penukaran oleh masyarakat seperti itu Mbak Rini, Mas Yurawan, seperti itu. Ya. Berarti apakah selama ini masyarakat sudah pernah melakukan penukaran melalui Bank Mandiri Bang? Ya, sudah banyak yang melakukan penukaran. Ya, sudah banyak yang Tapi melakukan penukaran. tetap dibatasi dari sesuai BI lah Bang ya. Betul. Jadi memang untuk tahap awal ini mengacu dari arahan dari Bank Indonesia juga. Ya. Tahap awal ini kan untuk edukasi seperti Iya, ya. Edukasi pengenalan ke masyarakat untuk uang rupiah tahun emisi 2022 seperti itu. Jadi memang untuk ini kami batasi supaya pembagiannya itu merata. Jadi banyak masyarakat yang bisa menerima seperti itu Mas Yurawan hari ini. Ya. Oke Sobat Rupiah, yang pada intinya selalu diawasi oleh Bank Indonesia ya Mas ya. Oke lanjut Sobat Rupiah, kita masih di Mas Wirawan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas, bagaimana cara masyarakat dapat melakukan penukaran uang rupiah kertas tahun emisi 2022 melalui kas keliling? Dan apakah ada pembatasan jumlah penukaran uang Mas? Terkait dengan bagaimana masyarakat ingin mendapatkan uang emisi baru itu dalam mengurangi antrian itu terhadap COVID-19. Jadi masyarakat itu yang ingin melakukan penukaran uang itu pada H-1 sebelumnya sudah daftar melalui website https://pintar.bi.go.id. Kemudian berapa sih batasan jumlah penukaran yang dilakukan oleh masyarakat? Jadi satu orang itu hanya bisa menukarkan 10 paket, di mana satu paket itu jumlahnya itu Rp200.000 yang terdiri dari
10.000 itu satu lembar, 50.000 itu satu lembar, 20.000 itu satu lembar, 10.000 itu satu lembar, 5.000 itu 2 lembar, 2.000 itu 4 lembar, dan 1.000 itu satu lembar. Jadi di satu paket itu kan berisi 200.000 ya Mbak. Jadi kalau 10 paket itu jadi totalnya itu 2 juta rupiah, seperti itulah Mbak. Itu. Oke, makasih Mas. Jadi begitu ya. Oke Sobat Rupiah, jadi untuk mengurangi antrian dalam rangka menjaga protokol kesehatan, Sobat Rupiah bisa mengakses di https://pintar.bi.go.id. Nah, untuk penukaran uang ini ada 5 paket uang rupiah. Pecahan 100.000 sebanyak 1 lembar, pecahan 50.000 sebanyak 1 lembar, pecahan 20.000 sebanyak 1 lembar, pecahan 10.000 sebanyak 1 lembar, pecahan 5.000 sebanyak 2 lembar, pecahan 2.000 sebanyak 4 lembar, dan pecahan 1.000 sebanyak 2 lembar. Sehingga totalnya adalah 200.000. Kali 10 paket dari totalnya 2 juta rupiah. Oke. Sobat Rupiah, terima kasih nih kepada Mas Wirawan yang udah panjang lebar menjawab pertanyaan dari saya. Kita lanjut ke Mas Julian. Mas Julian masih semangat ya? Semangat. Oke. Pertanyaan yang pertama, apakah uang rupiah emisi baru sudah bisa diterima di mesin ATM, CDM, atau CRM, Mas? Baik, jadi begini Mbak Rini. Saat ini kami sudah melakukan uji coba pengisian untuk mesin ATM dan CRM kami menggunakan uang rupiah tahun emisi 2002 seperti itu. Nah, sudah dilakukan uji coba penarikan, transaksi penarikan seperti itu ya, dan sudah berhasil seperti itu. Namun memang untuk transaksi setoran saat ini belum bisa, dan kami secara bertahap melakukan upgrade terhadap software di mesin-mesin CRM kami agar dapat mengenali uang rupiah tahun emisi 2002 tersebut. Diperkirakan mungkin dalam 2 bulan ke depan mesin-mesin CRM kami sudah dapat melakukan penerimaan terhadap setoran uang rupiah tahun emisi 2022 tersebut. Begitu Mbak Rini. Ya, begitu ya Mas ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Julian. Lanjut ke Mas Wirawan. Oke, kayaknya ini pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Iya, pertanyaan terakhir dong. Jangan bosan ya, Sobat Rupiah. Oke, bagaimana jika uang rupiah kertas tahun emisi 2022 ini ketika saya gunakan untuk membayar atau melakukan transaksi tidak diterima oleh pihak penjual? Itu gimana, Mas? Jadi, bagaimana Mbak ya kalau disebutkan jadi terkait masyarakat yang menolak ya Mbak ya, di pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang itu sudah dijelaskan semuanya Mbak, di mana setiap orang itu dilarang untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan atau untuk transaksi keuangan wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal tersebut sudah dijelaskan Mbak kalau masyarakat dilarang lah untuk melakukan penukaran karena rupiah itu kan merupakan sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, seperti itulah Mbak. Oke, terima kasih Mas. Oke, sekian Sobat Rupiah. Kita ucapkan dulu terima kasih banyak kepada Mas Wirawan dan juga Mas Julian. Terima kasih Mbak Rini. Ya, sama-sama. Demikian pembahasan tentang uang rupiah tahun emisi 2022. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Bank Indonesia Kalimantan Barat.